Hai semua, balik lagi dengan saya Leski. Di materi kita kali ini kita akan belajar tentang service di dalam Nest.js. Nah, kemarin kan kita sudah buat untuk modul dan juga controllernya. Sekarang kita masuk ke bagian service-nya, yaitu yang membangun bisnis logiknya. Atau bagian logiknya kita akan simpan ke dalam service-nya nanti. Nah, untuk pembuatan service kita bisa masuk ke dalam dokumentasi Nest.js. Kita masuk ke bagian provider. Nah, di sini kita akan buat service-nya, yang mana service-nya nanti kita buat untuk penampungan nilai dari resource kita. Nah, contoh di sini dia buat array kosong dengan nama cats, yang mana case-nya ini itu ambil dari interface-nya. Jadi dia buat dulu interface-nya untuk output dari array cats-nya ini nanti seperti apa. Nah, ini dia buat array kosong. Ya, nanti di sini dia akan buat fungsi create yang memasukkan nilai dalam array cats-nya dengan menggunakan metode push, dan di sini untuk menampilkan semua data cats-nya. Nah, yang dia butuhkan di sini untuk service-nya, dia butuh yang namanya interface, yaitu untuk cek tipe datanya dari array-nya nanti seperti apa. Dan nanti di dalam controller-nya kita tinggal lakukan pemanggilan dari service-nya yang kita gunakan constructor, dan kita buat private supaya cuma bisa diakses di dalam controller itu sendiri atau kelas controller ini sendiri. Dia tidak bisa diakses di luar dari kelasnya ataupun di kelas lain. Kemudian di sini untuk strukturnya nanti, nah kita akan buat seperti ini. Jadi di dalam folder case-nya, kalau contohnya di sini dia akan buat DTO, yaitu untuk inputannya, inputan dari cats-nya. Kemudian interface, yaitu untuk tipe data check-nya nanti, dan di sini controller yang mengatur rutenya, dan juga request response, dan cat service, yaitu yang mengatur bisnis logiknya, yang memasukkan datanya ke dalam resource-nya. Nah, di sini kita langsung buat juga yang namanya validasi. Di sini kita bisa searching validation. Kita gunakan validation pipe. Nah, di dalam validation pipe-nya kita perlu install dua hal di sini atau dua library, yaitu class validator dan class transform, yaitu untuk validasinya dan juga untuk transformnya, yaitu untuk pengubahan nilainya. Nah, nanti kita bakal atur di dalam DTO-nya untuk validasinya ini. Nah, ini kita langsung instalasi dulu. Kita copy yang ada di sini. Kita masuk ke dalam codingan kita buka terminal. Di bagian view terminal, kita clear dulu dan kita paste package-nya. Enter. Jadi kita install dua package, yaitu kelas validator dan juga kelas transform. Setelah kita lakukan instalasi, nah pertama di sini kita buat dulu untuk interface-nya. Kita buat di artikel, kita buat folder untuk interface, karena bisa saja interface-nya nanti itu lebih dari satu. Kemudian kita buat file. Di sini kita sebut saja namanya article.interface.ts. Nah, untuk pembuatan interface-nya sendiri kita bisa langsung ekspor interface. Dengan nama interface-nya kita buat saja namanya i, kemudian article. Nah, i-nya di sini itu mewakili interface-nya supaya nanti kita lebih mudah membedakan mana interface dan mana fungsi-fungsi yang lain. Jadi kita kasih i di sini untuk memberitahu bahwa ini adalah interface. Nah, kemudian kita buat untuk tipe datanya nanti kita buat ID-nya itu berupa tipe data string, kemudian title, tipe data string juga, string, kemudian content, tipe data string, dan mungkin satu lagi yaitu status. Nah, statusnya ini kita akan buat dia berupa enum. Kita ekspor juga di sini untuk enumnya. Enum artikel status. Untuk statusnya kita buat 3 status, yaitu success, pending, dan juga valid. Nah, kita buat dulu untuk success. Kemudian untuk nilainya di sini success. Kemudian pending.
yang mana nilainya itu pending, kemudian cancel, nilainya itu cancel, seperti ini. Nah, kemudian kita daftarkan statusnya di sini, artikel status. Nah, tahap selanjutnya kita akan coba buat yang namanya DTO-nya. Di sini kita akan buat folder DTO, yaitu data transfer object. Kita buat filenya di sini, create article.dto.ts, dan kita buat DTO-nya di sini. Kita ekspor kelas, kita buat berupa kelas create artikel DTO. Nah, di sini DTO-nya nanti yang mengatur validasi kita, validasi dari inputan create artikelnya. Nah, untuk mengatur supaya validasinya jalan secara global, kita perlu atur juga di main.js kita. Di sini main.js. Jadi main.js-nya kita lakukan import dulu untuk validation type dari next command. Kemudian karena kita ingin buat dia secara global, di sini app titik use global pipe, dan kita bisa masukkan untuk opsi-opsinya. Nah, di sini kita akan buat untuk transformnya bernilai true, dan satu lagi yaitu whitelist. Nah, kegunaan dari whitelist ini, jadi jika ada inputan yang tidak sesuai dengan DTO-nya, dia tidak akan masukkan ke dalam area kosongnya. Jadi yang terdaftar saja di dalam DTO. Oh, di sini salah, sorry. Sini kelupaan untuk buat new validation pipe-nya. Sini harusnya kita buat new validation pipe, kemudian dalam kurung, tutupnya di sini, bukanya. Ya seperti ini. Untuk opsinya transform kita buat true, dan whitelistnya kita buat true. Nah, selanjutnya kita tinggal atur validasinya. Nah, untuk validasinya sendiri, di sini lumayan banyak validasi yang bisa kita gunakan. Nah, yang tadi untuk yang kita gunakan whitelist, yaitu dalam objeknya nanti yang sesuai dengan DTO-nya saja yang kita lakukan pengambilan datanya. Nah, ini beberapa inputan yang bisa kita masukkan untuk validasinya atau aturan-aturannya, seperti is email, yang mana formatnya harus berformat email. Ada juga is not empty, di mana inputannya tidak boleh kosong. Nah, ini kita akan masukkan di dalam DTO-nya. Kita masuk lagi ke dalam codingan, masuk ke dalam DTO. Kita lakukan import dulu, import untuk statusnya. Di sini kita panggil artikel status dari interface yang kita buat tadi. Kemudian kita buat validasinya. Nah, pertama untuk title dengan tipe data string, dan juga konten tipe data string, dan status, mana status kita ambil dari artikel status untuk inputannya. Nah, kemudian ambil validasi. Di sini kita gunakan is not empty, dalam kurung tutup kurung. Di sini kita perlu import. Nah, ini auto importnya tidak jalan lagi. Is not empty dari kelas validator, dan kita import juga is string. Dia harus berupa tipe data string, dan juga is enum. Nah, untuk punyisannya itu dia punyisannya Pascal case, yaitu huruf awalannya itu harus huruf kapital. Di sini pakai i-nya itu huruf kapital ya. Jangan pakai huruf kecil untuk i-nya, karena dia bakal error nantinya untuk validasinya. Nah, ini is not empty untuk validasi pertama, dan is string. Dia harus berupa string. Kita kasih add di sini. Dan kita bisa buat juga untuk kontennya.
yang ini konten, dan untuk status kita buat is not empty sama is enum, yang mana untuk objeknya itu ambil dari artikel status seperti ini. Tahap selanjutnya kita akan coba buat untuk service-nya yang melakukan create dari artikelnya. Kita bisa masuk ke dalam terminal, kita buat service. Nah, caranya nest, kemudian generate service, kemudian di sini artikel min flat min no spec. Kita coba enter. Di sini langsung terbuat untuk servisnya dan sudah mengupdate di dalam modulnya, yaitu dia langsung impor provider untuk servis kita. Di sini sudah terimpor dan di sini sudah terdaftar di modul kita. Nah, kita tinggal atur di servisnya. Nah, di servisnya sendiri kita coba lakukan impor dulu yang kita butuhkan. Pertama kita impor interface, yaitu i artikel. Dari interface-nya kemudian kita impor DTO-nya, create artikel DTO, dan kita perlu impor juga random UUID. Nah, kemudian dari random UUID ini dari Crypto supaya kita bisa masukkan nilai dalam ID-nya nanti. Selanjutnya kita akan buat resource-nya. Nah, ini untuk resource, tempat kita penyimpanan datanya. Kita buat di sini private read only. Ya cuman bisa di read, tidak bisa di get. Artikel -2 i artikel untuk tipe datanya berupa array dengan nilai defaultnya itu array kosong. Kemudian kita tinggal buat create artikel untuk pembuatan artikelnya. Di sini untuk parameternya sendiri kita ambil dari create DTO, kemudian ambil dari create DTO untuk nilainya, dan cons artikel -2 tipenya berdasarkan i artikel. Kita buat berupa objek yang mana ID-nya kita ambil berdasarkan random UUID untuk mengisi kolom ID-nya. Nah, kemudian kolom yang perlu kita isi lagi yaitu untuk kolom title, konten, sama status. Ini kita tinggal buat saja titik spread operator dari create artikel DTO. Dan untuk nilainya kita akan lakukan push ke artikel yang di sini. Jadi artikel yang kita buat di sini kita akan push nilainya masuk ke dalam array kosong yang ada di sini. Kemudian kita buat juga untuk menampilkan semua artikelnya. Sini kita buat namanya find all article dengan outputnya di artikel berupa array karena lebih dari satu nantinya. Kemudian return this titik artikel. Kita panggil nilai dari artikelnya ini atau resource kita. Kemudian kita tinggal refactory yang ada dalam controller. Nah, di sini jadi yang kita refactory itu untuk fungsi find all dan juga fungsi create artikelnya. Di sini kita perlu lakukan import dulu. Import yaitu artikel service. Setelah kita input service-nya, kita perlu juga import DTO-nya. Di sini create DTO, create artikel DTO. Dan kita perlu import juga interface-nya untuk outputnya nanti. I artikel. Sini i artikel dari interface. Kemudian kita perlu lakukan constructor untuk service-nya untuk ambil nilai-nilainya nanti. Sini constructor private
read only, kemudian artikel service, kita sebut nama service-nya di sini, dan titik 2 panggil berdasarkan artikel service yang kita import. Kita buat berupa objek seperti ini, jadi objeknya masih kosong. Dan untuk find all-nya, ini dia akan jalankan this titik article service titik jalankan fungsi find all article. Dan untuk outputnya dia berdasarkan di artikel array. Nah, errornya bakal hilang di returnnya setelah kita ganti outputnya seperti apa untuk responnya. Nah, kemudian untuk bagian post kita coba ubah juga. Nah, postnya sendiri ini dia butuh yang namanya body-nya. Nah, berarti di sini kita bisa masukkan add body dari nest command. Nah, di sini sudah terimport secara otomatis. Kemudian untuk inputannya berdasarkan create article DTO titik 2 create article DTO. Untuk outputnya nanti itu berupa article, dan di returnnya kita tinggal ubah, kita panggil fungsi yang ada di service-nya. Berarti this titik article service titik create article, yang mana untuk nilainya sendiri kita ambil berdasarkan create article DTO seperti ini. Di sini masih ada error di dalam returnnya. Kita cek dulu untuk service-nya. Service-nya kita belum return. Kita return article. Errornya bakal hilang di dalam controllernya. Kita bisa langsung testing. Kita jalankan dulu aplikasinya. Hampir lupa. Kita clear dulu npm run start dev. Di sini sudah jalan. Kita masuk ke dalam Postman. Sekarang kita buka untuk artikel app, artikel, bagian tambah artikel. Nah, sini kita lakukan dulu untuk send nilai tanpa ada request body-nya. Kita send. Nah, di sini bakal error 400 yaitu bad request. Ini untuk error validasi yang kita masukkan ke dalam DTO-nya. Dia bakal tampil berupa message seperti ini. Ini title must be string, title should be empty, dan seterusnya. Ini juga untuk statusnya. Kita bakal dikasih pilihan apakah dia sukses, pending, atau cancel. Nah, selanjutnya kita coba masukkan inputannya. Kita masuk ke bagian X form URL encode. Kita masukkan ke sini title dengan nama contoh tes 123, kemudian konten tes 123, kemudian status kita buat saja sini pending. Kemudian kita coba lakukan send. Kita cek juga untuk responnya. Nah, di sini responnya berhasil. Kita cek ditampil semua artikel. Kita lakukan send. Nah, sini bakal muncul berupa array objek nilainya. Nah, berdasarkan tadi interface yang kita buat, yaitu outputnya di dalam controllernya berupa interface, yaitu objek, yang objeknya berupa array untuk outputnya. Nah, tapi di sini kekurangan dari resource kita buat array kosong, di mana pada saat kita lakukan perubahan di dalam codingannya, data kita bakal terhapus. Jadi harusnya kita simpan ke dalam database. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam database, di video berikutnya kita akan coba untuk melanjutkan aplikasinya. Kita buat fitur untuk tampil detail datanya, update data, dan juga delete datanya menggunakan resource dari array kosongnya ini. Kalau ada yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.